Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi As-Sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Yang pertama, sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun juga sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama, yang seringkali membuat pemikiran umat Islam yang cenderung kepada perbedaan. Berikut beberapa sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadits, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Berikutnya jenis dan definisi sumber hukum Islam. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran Islam. Kisah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu pada tahun 610 Masehi. Tepatnya pada malam 17 Ramadan, bisa disebut peristiwa nuzul Quran. Al-Hadits adalah suatu perbuatan perkataan ketetapan Rasulullah. Hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu qauliyah, ucapan, takririyah, memberikan suatu perbuatan, dan fa'liyah, perbuatan dari Nabi langsung. Selanjutnya, urutan pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Teori telaah hukum yang diawali oleh sahabat Muntas bin Jamal ini dilanjutkan oleh intelektual muslimin dari generasi ke generasi. Sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Mengenai hadis Nabi, apabila diriwayatkan oleh orang tiqyah dari Nabi dan tidak ada amal yang bertentangan dengan hukum hadis itu, maka hadis itu dapat dipegangi. Sebab bisa jadi yang satu merupakan aturan pengecualian bagi dalil yang satunya, yang mengandung aturan yang umum. Hadis yang senada lebih kuat dimenangkan atas yang lainnya. Selanjutnya, jalan terakhir adalah ijtima. Ijtima adalah kesepakatan para ulama dalam kurun waktu yang sama. Di sana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisih pahaman pendapat dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Ijtima adalah sarana penyatuan pendapat dan berperilaku yang biasanya disebut jamaah. Karenanya, meskipun petunjuk Al-Quran itu sudah jelas, menurut teori ini masih diperlukan kesepakatan ijtima terhadap hasil penunjukan tersebut. Tampaknya ide ijtima sebagai sumber hukum ini merupakan upaya antisipasi agar masyarakat Islam tetap terpelihara dalam persatuan. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menetapkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Dan kemukjizatan ini dipedomani sebagian besar kaum muslimin. Selanjutnya, fungsi dan peranan Al-Quran.
Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, namun juga antara hubungan manusia, juga manusia dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti yang berikut ini. Yang pertama sebagai al-hadad, penunjuk. Yang kedua sebagai al-furqan, pemisah. Yang ketiga sebagai as-syifa, obat. Yang keempat sebagai al-mau'izah, nasihat. Selanjutnya, peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat muslim cukup beragam karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya, yaitu peran Al-Quran untuk hidup manusia dan peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Selanjutnya, fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah terdapat Al-Quran adalah pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqillah atas menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran merupakan dua hal yang menyatu, sebagaimana tak terpisahkan antara mubayyinah dan muaddah al-bayyah, mufassir dan maudhu ijmal, dan antara juzi dan kulli. Selanjutnya, fungsi ijma. Ijma atau ijma berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma yaitu yang pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam, ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syar'ah mengenai suatu masalah peristiwa hukum tertentu. Selanjutnya, fungsi kias. Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan bagaimana aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama. Dalam Islam, kias sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Rukun kias ada 4, yaitu yang pertama al-ashhi, pokok, al-far'u, cabang, yang ketiga hukum ashhi, yang keempat tillah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.